Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman untuk segala support dan dukungannya. Terima kasih yang udah like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian video saya bukanlah apa-apa ya teman-teman. Teman-teman, kalian percaya tidak kalau kisah Ramayana, kisah Mahabharata itu terjadinya di Indonesia, di negara kita? Kalau saya hampir 89% saya percaya teman-teman. Hal itu terjadi di sini. Ya mungkin akan terjadi perbedaan pendapat, apalagi kalau saya kan berpikirnya logis ya teman-teman. Logisnya itu bahwasanya nama-nama yang ada di Mahabharata, di Ramayana itu semua ada di negara kita. Nah, seperti halnya Gunung Ungaran teman-teman. Gunung Ungaran ini adalah tepatnya itu tempat berdirinya Candi Gedong Songo. Kenapa disebutnya Candi Gedong Songo? Karena di situ itu ada sebuah candi dan ada sebuah bangunan-bangunan yang mengelilinginya, serta ada satu pemandian air hangat, air panas lah teman-teman. Kalau di tempat saya itu bayanan gitu, air panas. Nah, Gunung Ungaran sendiri teman-teman menyimpan satu misteri. Kalau berdasarkan juru kuncinya di situ, jadi Gunung Ungaran ini dulunya adalah kisah antara Hanuman dan Dasamuka. Jadi Hanuman dan Dasamuka ini pada kisah Ramayana itu terjadi peperangan di mana Hanuman ini diperintahkan oleh Rama untuk memata-matai Sinta yang berada di kerajaannya Rahwana kan gitu. Nah, sedangkan Hanuman sendiri ini adalah berwujudnya manusia kera. Nah, karena kesetiaannya Hanuman ini berani untuk menyeberangi pulau bahkan laut untuk memata-matai Sinta ini teman-teman. Pada akhirnya terjadi peperangan di situ. Nah, Gunung Ungaran sendiri ini berdasarkan cerita dari sang juru kunci adalah tempat untuk mengubur si Dasamuka ini teman-teman. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi sepanjang jalur menuju Gunung Ungaran ini memang sangat-sangat mistis teman-teman, sangat mistis. Bagi orang yang peka akan hal seperti itu akan sangat terasa. Mungkin teman-teman akan berpikir, alah ini mah apa gedabrus sih gitu. Tapi ya monggo, tapi saya hanya menceritakan pengalaman yang saya alami. Jadi untuk ceritanya begini teman-teman, waktu itu saya mendaki sama beberapa teman, ada sekitar 7 jadi berdelapan. Gunung Ungaran ini tidak terlalu tinggi, jadi untuk pemula ya bolehlah, untuk nyoba-nyoba boleh. Nah, Gunung Ungaran sendiri itu tempatnya bisa dilalui dari pendakian, itu bisa dari Boyolali, dari Solotigo juga bisa. Jadi banyak teman-teman. Nah, selama pendakian ini belum terjadi apa-apa teman-teman, belum terjadi apa-apa. Dan ada satu kejadian itu yang saya alami. Saya tuh mendapatkan bisikan gini, iki lo jalan ini, jalan ini lo bisa menuju ke Lawu katanya gitu. Saya segeming itu, maksudnya seketika itu saya mikir, ini kok bisa ke Gunung Lawu tenan apa ora ya gitu. Terus saya berpikir, mungkin halusinasi. Memang ada satu jalan itu, ada jalan kanan kirinya itu pohon gede teman-teman. Jadi bentuk kayak gini loh, kayak gerbang gitu. Jalan ini lo iso nang Gunung Lawu, kamu apa nggak mau ke Gunung Lawu katanya gitu. Saya berpikirnya, ini mah godaan. Bismillah, kula nuwun, saya hanya numpang lewat, saya numpang silaturahmi, saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya tuh berjalan terus sama teman-teman, saya tuh berjalan sampai pada akhirnya
Jadi karena Gunung Ungaran ini mungkin jarang didaki ya teman-teman. Jadi vegetasinya itu memang masih rapat gitu loh. Saya waktu ke sana itu pos satunya tuh hilang. Hilang itu nggak tahu karena rusak atau karena roboh, nggak tahu. Pos satunya tuh hilang yang mau jalur ke bawah itu. Nah, kita berhenti di situ teman-teman. Saya berhenti di situ sama teman-teman. Udahlah istirahat dulu lah. Ya wes lah istirahat di situ. Kita berdelapan itu mungkin di ketinggian 1000 lebih lah teman-teman, ya 1 kilo lebih lah. Sebenarnya nggak terlalu tinggi Gunung Ungaran. Nah terus setelah agak siang jam 11-an kita naik lagi sampai di vegetasi yang padang ilalang itu loh teman-teman. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba itu angin itu gede banget temen, wus gitu, gede banget anginnya tuh. Temen saya ada nyeletuk gini, wah kita dapat serangan goib katanya gitu. Terus saya bilang, Gus, ngomong yang benar, saya bilang tuh, jangan asal ngomong, saya bilang. Ya ini ya serangan goib kita dapat serangan goib katanya. Terus saya bilang lambemu, saya bilang gitu kan teman-teman, karena kita suka bercanda ya. Terus setelah itu kita berjalan, kita di situ tuh jalan itu kayak susah banget. Karena apa? Karena ya itu tadi kena angin gede itu jadinya susah kan mau jalan. Kita pegangan nih, tangan kita pegangan. Ya udah kita jadi sama-sama pegangan teman-teman. Nah setelah itu kita berjalan itu pelan banget. Nah kita berjalan pelan. Kalau Gunung Ungaran itu agak memang sedikit tanjakannya memang kerasa ya teman-teman, walaupun nggak begitu tinggi karena Gunung Ungaran ini kan cuman 2000 berapa gitu, nggak nyampe 3000. Nah sampai di pos 3 nih teman-teman, sampai di pos 3. Pada Gunung Ungaran ini kan cuma ada 4 pos nih. Teman saya tuh bilang gini, krungu orang hajatan ora, kata. Dengar orang hajatan enggak, kata dia begitu. Ah, mana ada orang hajatan? Ngaco iki, saya bilang gitu. Linda loh mbak, saya denger loh mbak, bener. Enggak ada, saya bilang. Ayolah jangan kebanyakan itu ngobrol, bentar lagi juga nyampe, tinggal 1 pos lagi, saya bilang gitu. Nah sampai kita kan jalan lagi ya teman-teman, jalan tepat mau ke pos 4 itu sebelah kanan itu saya ngeliat ada rumah tuh bagus banget, rumahnya tuh bagus banget. Terus saya kan berhenti, teman saya udah tahu ya, udah kerasa. Nonton apa Mbak Sri? Rumah bagus banget, saya bilang. Tuh kan ngantur. Di sini mana ada rumah sih Mbak? Nanti kalau mau lihat keindahan alam tuh dari atas saja. Nanti malam ada lampu-lampu katanya gitu. Enggak, anak rumah baik banget. Terus teman saya bilang nggak ada, kata. Ayo berangkat. Terus jalan lagi teman-teman. Nah jalan sampai kita di atas. Nah di atas itu kan ada 3 tugu ya, 37 kalau nggak salah itu ya udah 401 atau berapa tuh, pokoknya 3 tugu. Saya tuh duduk di tugu yang tengah. Itu sambil ya bersyukur atas keindahan alam, bersyukur atas Allah yang memberikan kesehatan sehingga saya bisa naik ke atas gitu. Nah sampai di situ, sampai saya duduk, tiba-tiba ini ada orang nih datang. Mbak, pun ket mau Mbak. Oh nggih Mas. Jenengan nembe dugi. Kamu baru datang Mas. Oh enggak Mbak, saya udah lama, saya dari mana-mana. Tapi kok itu pengen ngobrol sama Mbak dia bilang begitu. Oh monggo Mas, monggo. Mbak aslinya mana, bilang ke saya tuh seperti itu.
Saya tuh aslinya ini Mas, Sragen. Oh, lah Masnya sini mana? Saya tuh Purwokerto loh Mbak. Oh Purwokerto. Jadi bareng siapa Mas? Sendirian kok Mbak. Wah hebat bener sendirian. Nggih, dewean Mbak katanya. Oh, terus Masnya itu eh, nanti rencananya camp apa turun Mas? Turun meleh Mbak, turun lagi. Oh, ya wes Mas. Terus mari Mas itu ikut makan teman-teman saya no. Enggak Mbak, saya udah kenyang kok, kita bilang gitu kan teman-teman. Terus dia tuh bilang gini, Mbak, eh, nanti kalau Mbak sempet tolong ke itu ya Mbak, ke Purworejo, daerah Purworejo. Itu ada apa namanya Mbak? Ada satu masjid itu namanya Mbah Bagelen. Masjidnya Mbah Bagelen, nanti Mbak ke sana saja. Loh, terus ada apa Mas? Kok saya harus ke masjidnya Mbah Bagelen? Enggak Mbak, di sono nanti sampean ketemu sama saya. Nanti saya di sana kok Mbak, di masjidnya Mbah Bagelen itu. Oh, nggih nggih anu. Sampeyan teng mriko Mas, jare Purwokerto. Iya Mbak, tapi saya aslinya bibit sekali saya itu dari Purworejo di Mbah Bagelen Mbak. Nanti Mbaknya ketemu saya di sana ya. Oh iya Mas, insya Allah. Terus Masnya itu pamit teman-teman, pamit. Saya ngambilin teman-teman saya, bilang, tadi lihat nggak ada yang daki satu orang, saya bilang gitu. Mas dari Purwokerto. Aku tadi habis ngobrol loh. Ah enggak ada, mana ada kamu ngobrol. Ada, saya ngerti ngobrol di situ. Enggak ada ya Sri, enggak ada yang naik selain kita tuh enggak ada. Ada ya. Terus teman saya salah satu ngomong gini, ya tadi saya lihat Mbak Sri ngobrol tapi nggak ada temennya, biarin aja. Saya kan udah tahu nih Mbak Sri mungkin ngobrol sama Demite. Masuk sih? Berarti itu tadi bukan manusia sebenarnya. Ya nggak tahu orang sampean sing kuwi kok Mbak. Lah, tak kira itu mau manusia loh. Enggak, bukan. Terus ngobrolin apa? Dia nyuruh saya tuh ke Bagelen, ke Mbah Bagelen. Katanya di Purworejo. Lah, jauh temen. Purworejo itu di mana? Teman saya itu kan bilang gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu Purworejo itu di mana. Orang saya belum pernah ke Purworejo. Terus pesennya apa? Saya disuruh ke Mbah Bagelen itu. Nanti katanya ketemu di sana. Oh, setelah itu teman saya tuh bilang gini, yaudah nanti kapan-kapan kalau punya rezeki kita ke Bagelen yang nah di situ tuh malam itu tuh saya masih kepikiran teman-teman, ini tadi siapa gitu. Pakainya tuh rapi, orangnya ganteng, hitam tapi manis gitu loh, ganteng gitu loh teman-teman. Pada akhirnya saya ke situ cerita. Setelah turun dari Gunung Ungaran tuh saya cerita sama salah satu temen, ya Gus lah. Gus itu dia punya pondok pesantren. Saya tanya, Gus, mohon maaf Gus, mau tanya itu Mbah Bagelen itu di mana ya Gus? Oh Mbah Bagelen itu di Purworejo Mbak, adanya di Desa Bagelen. Itu nggak jauh kok dari kota. Emang kenapa? Lalu saya ceritakan ya teman-teman, saya cerita. Ini Gus, saya tuh ketemu sama orang waktu di Gunung Ungaran untuk ke rumahnya Mbah Bagelen. Oh Mbah Bagelen itu peninggalan Mbak, jadi itu musola. Dulu itu apa namanya teman-teman yang buat ditabuh itu apa ya namanya, gendangnya atau apanya itu Mbak sempet hilang, diambil orang. Tapi dia balik lagi.
balik lagi ke masjid itu. Makanya dinamai Mbah Bagelen, di situ ada petilasannya namanya Mbah Bagelen, Mbak. Oh nggih Pak, nggih Gus, nggih. Lah Mbak Sri ajeng sowan. Anu Gus ya, tapi saya belum tahu Gus. Ya udah nanti kapan-kapan kalau Mbak Sri mau bilang saja sama saya, nanti saya antar ke Bagelen itu. Oh nggih Gus, makasih. Jadi sampai sekarang itu gini teman-teman, saya tuh masih bingung itu tuh siapa gitu. Itu tuh siapa yang nemuin saya dan kenapa saya harus diharuskan ke Mbah Bagelen, Mbah Bagelan apa Bagelen gitu loh teman-teman di Purworejo itu. Nah, sampai sekarang pun saya belum sempat ke sana dan sampai sekarang saya juga belum sempat ibaratnya berkesempatan untuk datang ke Purworejo. Entah kapan suatu saat nanti insyaallah saya bisa menyempatkan diri ke sana. Saya ingin tahu silsilah dan sisi melek Mbah Bagelen itu. Dan jadi maaf teman-teman, di Gunung Ungaran itu pertama saya melihat ada rumah yang bagus banget. Terus keduanya itu ada gamelan orang mantu. Dan yang ketiga saya ketemu sama masnya ini. Wallahu alam ya teman-teman, kalau kita itu manusia itu tidak diberikan kesempatan untuk melihat yang gaib itu hanya sedikit ya teman-teman. Mungkin saya karena pikiran capek, lelah atau ngelamun atau apa saya nggak tahu. Yang jelas saya mensyukuri segala nikmat Allah. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih daripada teman-teman saya. Saya di sini intinya tidak ingin mengada-ada atau apa, tapi saya bercerita seperti ini pengennya kita saling sharing, kita saling berbagi kisah, kita saling berbagi cerita gitu loh teman-temannya. Jadi biar ndak ada apa ya kalau saya nggak tahu teman-teman tahu, beritahu saya. Kalau misalnya saya yang tahu teman-teman nggak tahu, boleh tanya ke saya gitu ya teman-teman. Pada intinya kita harus selalu berbuat kebaikan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita, kebaikan mana yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat-sehat selalu buat kalian.